Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, peserta Latsar CPNS tahun 2024. Nama Nur Hayati, angkatan 8, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis isu Smart ASN dan manajemen ASN di kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar. Pendahuluan yang pertama yaitu pelayanan pemerintah itu yang termasuk penerbitan paspor merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat. Namun seringkali terjadi bahwa pemohon paspor menghadapi kendala dalam mengakses informasi yang jelas dan akurat mengenai prosedur, persyaratan, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan paspor. Permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi pelayanan publik, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas literasi digital di kalangan ASN, serta memperbaiki sistem manajemen informasi agar lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Manajemen ASN harus memastikan bahwa sistem pengelolaan informasi terkait layanan publik seperti pelayanan paspor transparan dan mudah diakses oleh publik. Kurangnya koordinasi atau integrasi antara berbagai unit atau instansi pemerintah terkait dalam membagi informasi bisa menyebabkan pemohon paspor kesulitan untuk mendapatkan informasi yang konsisten dan akurat. Di sini kantor imigrasi Makassar telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Pengenalan aplikasi antrian online M-Paspor memungkinkan masyarakat untuk mendaftar secara digital, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman dalam proses pengajuan paspor. Hal ini mencerminkan upaya Smart ASN dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Meskipun tersedia aplikasi M-Paspor dan layanan Gojek Keimigrasian atau Lagosi, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi ini. Dengan demikian, implementasi teknologi dalam pelayanan paspor oleh kantor imigrasi Makassar adalah contoh konkret dari bagaimana Smart ASN dapat berperan dalam modernisasi pelayanan publik. Manajemen ASN yang efektif di sini mencakup pengelolaan transformasi digital, pendidikan masyarakat tentang layanan yang tersedia, serta memastikan kualitas dan keamanan dalam proses layanan yang disediakan. Langkah-langkah ini mendukung visi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan inklusif kepada masyarakat. Berdasarkan pemasaran di atas, maka pentingnya dilakukan penelitian berjudul Analisis Isu Smart ASN dan Manajemen ASN di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar. Kemudian yaitu selanjutnya pembahasan. Kemampuan literasi digital tidak hanya terbatas pada keterampilan operasional komputer, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, mengolah dan menggunakan informasi dengan tepat dan berbagai konteks. Dengan kemampuan literasi digital ini, individu cenderung mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mengadopsi pola pemikiran yang lebih fleksibel karena mereka memiliki akses tak terbatas terhadap pengetahuan. Orang yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan mampu menilai dan menggunakan informasi dengan akurat sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Yang pertama itu literasi digital dan kemampuan adaptasi. Kemampuan literasi digital yang mencakup pemahaman, pengolahan, dan penggunaan informasi dengan tepat sangat relevan dalam konteks pelayanan publik modern seperti pengurusan paspor. ASN yang cerdas diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, serta edukasi masyarakat tentang prosedur dan kemudahan penggunaan aplikasi M-Paspor. Yang kedua, penyampaian informasi yang efektif. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya informasi yang tersebar dengan baik mengenai prosedur pembayaran paspor. Yang ketiga yaitu penanganan kasus PMI non-prosedural. Tugas imigrasi juga dihadapkan pada tantangan dalam menyaring pemohon yang diduga akan menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural. Yang keempat yaitu digitalisasi proses izin paspor.
Proses pengajuan izin paspor masih memerlukan kehadiran fisik pemohon di kantor imigrasi, yang menunjukkan perlunya transformasi digital lebih lanjut dalam proses pengurusan kolektif untuk meningkatkan efisiensi layanan. Yang terakhir yaitu optimalisasi layanan Gojek keimigrasian. Inovasi seperti Lagosi yang memanfaatkan aplikasi GoSend untuk pengiriman paspor merupakan langkah progresif dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor imigrasi. Keterkaitan isu dengan Smart ASN dan manajemen ASN. ASN yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu mengadaptasi dan memanfaatkan aplikasi seperti M-Paspor dengan efektif. Mereka dapat memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan paspor. Manajemen ASN perlu memastikan bahwa ASN di kantor imigrasi dilengkapi dengan pelatihan literasi digital yang cukup untuk dapat mengelola dan mendukung penggunaan aplikasi M-Paspor secara optimal. ASN perlu memiliki kecerdasan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia, PMI non-prosedural untuk menjaga keamanan nasional. ASN juga harus mendukung transformasi digital dalam proses pengajuan izin paspor agar lebih banyak pemohon dapat mengajukan secara online. Mereka harus memastikan bahwa platform online ini mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. Dan ASN perlu aktif dalam mempromosikan dan menyebarkan informasi tentang layanan Lagosi kepada masyarakat. Melalui literasi digital yang baik dan manajemen yang efektif, ASN dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas layanan dan kemampuan dan kepuasan masyarakat. Dari permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang terjadi, saya akan menganalisis SWOT tentang layanan Gojek imigrasi, yaitu Lagosi. Berikut merupakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, threats terkait dengan optimalisasi layanan Gojek keimigrasian. Yang pertama yaitu aksesibilitas dan kemudahan. Lagosi memungkinkan pemohon paspor yang tinggal jauh dari kantor imigrasi untuk mengirim dan menerima paspor dengan mudah melalui aplikasi Gojek GoSend. Yang kedua, efisiensi waktu. Layanan ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan bagi pemohon paspor untuk datang langsung ke kantor imigrasi. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan Gojek, membuka peluang untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Yang kedua, ada weakness. Weakness itu yang pertama ada keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang layanan Lagosi ini. Yang mengindikasi perlu upaya yang lebih besar dalam penyuluhan dan sosialisasi tentang layanan ini. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Layanan ini sangat tergantung pada ketersediaan dan kualitas jaringan internet serta performa aplikasi Gojek. Kemudian opportunity. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan smartphone di Indonesia, ada potensi besar untuk meningkatkan penggunaan layanan di masa depan. Kemudian pengembangan fitur tambahan, adanya peluang untuk mengembangkan fitur tambahan aplikasi Lagosi seperti pelacakan status pengiriman secara real time atau integrasi dengan aplikasi lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian yang terakhir, ekspansi layanan, potensi untuk memperluas layanan ini ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Threats, ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dengan layanan serupa. Yang kedua, respon negatif dari masyarakat jika terjadi masalah dalam pengiriman paspor atau pengalaman penggunaan yang buruk. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Perubahan regulasi atau kebijakan terkait pengiriman paspor melalui pihak ketiga seperti Gojek dapat ancaman bagi keberlanjutan layanan ini. Kemudian, implikasi untuk Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN sendiri, ASN perlu memiliki literasi digital yang baik untuk dapat memanfaatkan dan mendukung pengembangan layanan seperti Lagosi. Mereka harus dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang keunggulan dan cara menggunakan layanan ini. Kemudian manajemen ASN harus memastikan bahwa kerjasama dengan Gojek dan pengelolaan layanan Lagosi berjalan lancar. Kemudian selanjutnya yaitu analisis strategi.
Smart ASN itu perlu memiliki literasi digital yang kuat untuk mendukung implementasi dan pengembangan layanan seperti Lagosi. Kemudian manajemen ASN harus proaktif dan mengawasi kualitas layanan, memastikan penyebaran informasi yang tepat kepada masyarakat, dan merespon perubahan pasar atau regulasi dengan cepat. Kesimpulan dari semua ini yaitu implementasi teknologi di kantor imigrasi Makassar termasuk melalui aplikasi M-Paspor dan kerjasama dengan Gojek untuk layanan Lagosi menunjukkan komitmen Smart ASN modernisasi pelayanan publik. Namun tantangan literasi digital di kalangan ASN perlu segera diatasi agar mereka dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan paspor. Manajemen ASN juga harus fokus pada pengembangan sistem informasi yang transparan dan responsif serta memastikan koordinasi yang baik antar unit untuk menyediakan informasi yang konsisten kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.